Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada video saya pada saat ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Ghani Ramadan, nomor RPM 20201200137, jurusan Pendidikan dan Konseling, Universitas Islam Nasrul PGRI. Pada kesempatan saat ini, saya ingin menerangkan atau menjelaskan mengenai nanti di sesi ini nanti sekiranya apa yang akan saya angkat masalahnya, lalu apa yang saya akan lanjutkan dulu yang selesai saya nanti. Berkenaan juga dengan menyelesaikan tugas pada mata kuliah penulisan ilmiah dengan dosen mengaku Bapak Dr. Henry Sudah M.Ed. Sebagaimana diketahui bahwasanya di Universitas Indra Prasta nanti di semester kedua kami mahasiswa akan mengajukan judul penelitian yang akan kami lakukan penelitiannya untuk skripsi. Maka dari itu saya akan menjelaskan untuk yang pertama, untuk saat ini saya ingin menjelaskan mengenai judul penelitian saya yang menggunakan metode kuantitatif. Jadi kan nanti kami akan disuruh mengajukan dua judul, satu untuk kualitatif, satu untuk kuantitatif. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskannya dari yang kuantitatif. Pertanyaan pertama, yaitu judul apa yang akan saya ajukan pada semester 7 nanti. Pada semester 7 nanti dengan menggunakan metode kuantitatif, saya akan mengajukan judul yaitu hubungan antara intensitas bermain dan mobile dengan prestasi akademik siswa SMA Fakultas Teknik. Itu adalah judul penelitian yang saya akan lakukan. Lalu pertanyaan kedua, jelaskan urgensinya. Mengapa yang tersebut saya lakukan? Menurut saya banyak sekali. Alasannya, maka saya akan menjelaskan beberapa. Pertama, relevansi dengan tren teknologi saat ini. Bagaimana kita ketahui dunia semakin lama semakin berkembang, dan pada saat ini, di zaman saat ini sudah sangat sekali berkembang teknologi. Bahkan HP yang dulu masih cetek-cetek sekarang sudah kayak sebut, dan itu sangat berpengaruh terhadap juga ada game. Maka pada saat ini banyak sekali program SMA anak-anak remaja. Udah kayak itu intensitas bermain game mobile itu sangat-sangat tinggi. Maka di sini dengan harapan dari kita dapat memberikan dampak atau dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak tren ini terhadap prestasi. Dari sisi potensi dampak pada pendidikan, saya akan menjelaskan diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kuasa lebih didik orang tua, bahkan para pemangku kebijakan tentang bagaimana kebiasaan bermain game mobile itu dapat berdampak terhadap prestasi akademik. Lalu selanjutnya ada di dalamnya jika ditemukan reaksi negatif atau penelitian ini, maka diharapkan dapat menjadi dasar untuk dapat untuk intervensi dan pencegahan beberapa. Namun jika sebaliknya ternyata didapati korelasinya positif, maka diharapkan dari hasil ini dapat menjadi sekolah atau pemerintah untuk membuat kebijakan untuk dapat menggunakan eksplorasi cara memanfaatkan terinspirasi ini teknologi memanfaatkan kebijakan dalam proses lalu juga diharapkan supaya menjadi dasar kebijakan. Jadi dari hasil ini bisa juga menjadi dasar kebijakan untuk yang dimana terkaitnya penggunaan smartphone di lingkungan sekolah. Lalu juga memberikan kesadaran diri, selanjutnya juga relevansi juga dari kesehatan mental. Ternyata sudah banyak penelitian, sudah banyak studi yang menunjukkan ternyata ya pengaruh dari smartphone itu sangat ramah, bahkan juga dikatakan sangat berkenaan dengan kesehatan mental bagi anak-anak, remaja, orang dewasa dan seterusnya. Lalu juga evaluasi metode pembelajaran dan hasil ini supaya pihak sekolah dan pemerintah juga mengevaluasi metode pembelajaran sesuai dengan tren saat ini dan mana perkembangan smartphone. Lalu saya ada
Pertama untuk bagi siswa itu memahami dampak kebiasaan bermain mobile, memahami dampaknya apa saja sih. Ini kunci satu. Lalu dapat juga membuat keputusan yang lebih baik supaya mereka bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Lalu yang kedua, supaya mendapat panduan untuk mengatur penggunaan smartphone bagi anak mereka dan masa kecil sampai sudah dewasa atau tidak sudah bisa main sendiri. Lalu yang ketiga, dari pengajar untuk menyesuaikan metode mengajar dengan kebiasaan siswa saat ini, memberikan saran yang tepat tentang contoh. Terus yang keempat bagi sekolah supaya sekolah itu dapat membuat kebijakan tentang penggunaan HP atau smartphone jadi bukan sekolah yang ada program penggunaan siswa dalam menyeimbangkan belajar. Lalu juga untuk masyarakat meningkatkan kesadaran tentang efek atau dampak dari penggunaan bagi anak mereka, saudara-saudara mereka. Sedangkan bagi peneliti pembelajaran penelitian lanjutan tentang teknologi dan pendidikan. Jadi dengan manfaat-manfaat ini, penelitian ini diharapkan akan membantu berbagai pihak yang sekolah, dan masyarakat luas akan dapat membaca pendidikan pendidikan, guru juga. Lalu teori apa yang akan digunakan untuk teorinya saya akan menggunakan dari teori cognitif sosial, di mana ini dicetuskan oleh Al-Nurman juga. Ternyata kalau saya cari-cari saya pelajari ternyata dengan teori ini cukup juga atau cukup juga mendukung pikiran saya. Untuk konsep utamanya dari teori kognitif sosial menyatakan bahwa orang belajar melalui nyata modelan perilaku. Jadi pembelajaran terjadi dalam konteks sosial yang dipengaruhi oleh interaksi individu, kelompok, perilaku mereka, lingkungan. Intinya ada tiga, pertama dari interaksi perilaku mereka atau dari individu sendiri dan lingkungan sendiri. Untuk komponen kuncinya tadi kita akan menggunakan perhatian, kompetensi, produksi, dan motivasi. Kedua juga memperkenalkan konsep self evidence. Itu keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk berhasil dalam masing-masing. Lalu juga modeling perilaku ya siswa yang melihat teman-teman mereka sesuai dalam akademik sampai juga bermain mungkin mencoba meniru pada perilaku ini. Sebaliknya mereka mungkin juga meniru teman yang lebih fokus pada diri daripada sendiri. Kebiasaan untuk motivasi dan kekuatan. Jadi dari teori ini bahwasanya kekuasaan dan penghargaan sosial yang dimulai dari mereka mengaku teman dapat menjadi motivasi untuk terus bermain. Karena apa? Karena itu melakukan itu. Maksudnya aku bermain game terus sampai terus sukses. Maka kita dengan memanfaatkan bakat sampai melakukan itu. Itu teorinya itu teori kognitif sosial yang dicetuskan oleh Al-Nurman. Selain kelima itu bagaimana kerangka pendidikannya. Untuk kerangka pendidikannya akan ada sekitar 7 poin. Nanti di dalam video ada kerangka supaya lebih jelas. Tidak jelas kita juga jelas. Pertama dari teori kognitif sosial ya. Bahwasanya teori ini menjelaskan bahwa orang belajar itu dari pengalaman dari anak kecil, bahkan dari anak kecil sampai dewasa dalam artinya siswa mungkin saja mulai meningkatkan intensitas bermain dia karena pengaruh itu kan ya yang selalu itu intensitas bermain bola itu serasa sering orang bermain game lalu juga lagi prestasi akademik. Jadi hasil belajar siswa biasanya diukur kan nilai atau ini adalah variabel independennya. Jadi variabel independennya yaitu intensitas bermain, sedangkan variabel independennya itu prestasi. Lalu hubungan yang diteliti, jadi bagaimana intensitas bermain itu berhubungan
nanti itu proses. Bukan awalnya tentang hubungan intensitas dosen jadi dasar untuk punya statistik. Jadi kerangka berpikir ini sudah tergambarkan bagaimana teori kognitif sosial itu dapat menjelaskan intensitas prestasi akademik siswa. Bagaimana hal ini mungkin berhubungan dengan prestasi akademik. Ini akan saya uji hubungan ini secara empiris. Untuk selanjutnya, yang keenam yaitu metode apa sih yang akan saya gunakan? Berdasarkan topik penelitian ya, yaitu hubungan antara intensitas kontemporer dengan prestasi akademik sesuai dengan fungsi. Maka saya akan menjelaskan metode apa sih. Karena tadi kami bersama jenis penelitiannya itu kuantitatif, kualitasional atau menurutkan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, intensitas pembelajaran dan prestasi akademik siswa tanpa memanipulasi variabel. Lalu selanjutnya saya akan untuk teknik pengumpulan datanya pertama kuesioner atau angket, dimana itu mengukur intensitas bermain dan lalu bisa mencakup tentang pertanyaan durasinya, waktu lama permainan, lalu jenis gamenya, lalu kapan saja dia ikut main. Selanjutnya setelah kuesioner saya akan menggunakan dokumentasi, dimana saya akan mengambil data nilai-nilai mereka, misalnya dari rapor mereka, sertifikat mereka, misalnya Anda, atau nilai rata-rata pelajaran mereka. Selanjutnya itu untuk populasi dan sampelnya. Untuk populasinya, apa ya? Maksudnya populasinya dari seluruh siswa dengan berbagai potensi. Nah, sampel, untuk teknik samplingnya saya masih bingung. Cuman mungkin ada dua, ada random sampling atau certified random samplingnya. Saya masih belum tentukan, tapi ini adalah random sampling atau certified random sampling. Lalu untuk variabel penelitiannya, seperti tadi dijelaskan, bahwasanya variabel penelitiannya X yang ingin ada dalam X yaitu intensitas bermain game. Sedangkan untuk dependennya yaitu Y, variabel Y, maka itu investasi akademis. Lalu instrumennya itu kuesioner untuk mengukur intensitas bermain game, lalu pengumpulan data prestasi akademik, analisis datanya tentu saja ada dua, yaitu uji normalitas untuk mengetahui apakah data saya distribusinya benar atau normal. Ini normal. Lalu kita uji korelasi. Kalau misalnya datanya normal, maka saya akan menggunakan uji correlation persen correlation. Kalau misalnya normal, maka saya akan menggunakan correlation experiment. Kalau untuk selanjutnya proses penelitiannya itu persiapan hasilnya penelitian, jadi saya siapkan dulu. Lalu diuji dulu hasilnya. Jadi setelah saya siapkan hasilnya, lalu saya uji integritas dan realitas instrumen. Lalu setelah itu dikumpulkan datanya. Jadi karena data yang disebutkan, lalu saya kumpulkan, lalu saya datanya, lalu interpretasi. Jadi saja dari penelitian tersebut saya akan memastikan bahwasanya mendapatkan izin dari pihak sekolah, bahkan dari siswa, dari orang tua ini orang. Lalu selanjutnya saya akan menjaga hasil data tersebut, data pribadi siswa, rahasia data pribadi siswa. Tidak akan boleh saya sebarkan. Pertanyaan yaitu bagaimana saya memperoleh data pribadi tersebut. Saja, kalau memperoleh pertama dari siapa? Saya perlu dapat izin dari pihak sekolah, ya, atau dinas pendidikan setempat. Yang kedua, menyiapkan surat persetujuan peserta didik dan juga pengumpulan. Lalu pengumpulan data intensitas bermain game mobile. Pertama saya akan membuat kuesioner yang mencakup di dalamnya ada bermain game, durasi bermain game, jenis skill, bahkan waktu bermain game yang bisa didapat lagi kan, sedangkan saya kan sudah saya buat yang mencakup tersebut tadi saya sebutkan. Lalu saya distribusi kuesioner. Bisa dalam bentuk cetak atau online, misalnya kayak Google Form. Atau juga, lalu selanjutnya saya jelaskan tujuan dari penelitian tersebut dan saya akan memberikan waktu yang cukup untuk mengisi kuesioner tersebut. Lalu setelah itu saya akan mengumpulkan data prestasi akademik. Misalnya saya berusaha mendapatkan izin dari pihak sekolah, biasanya dari data usahanya. Lalu mengumpulkan datanya ini bisa berupa kayak tadi dari rapor semester sebelumnya,
Tahu juga kalau misalnya ada IPK mereka kalau jika nilai mata pelajaran tertentu itu proses pembelajarannya. Tentu saja saya akan menghubungi sekolah menggambarkan di sini. Lalu memberikan penjelasan singkat yang mana penelitian saya. Setelah itu saya akan bagikan ke sana. Lalu saya akan memberikan waktu misalnya 30 menit, sejam, tergantung dengan ya saya menyesuaikan. Setelah itu saya akan menyesuaikan yang sudah diisi. Tindak lanjutnya tentu saja saya akan melakukan pengecekan data. Kalau data bahwa menghubungi responden jika ada data yang kurang, kalau yang kurang maka saya akan menghubungi ada respondennya. Lalu selanjutnya diolah data, saya akan membuatkan sistem coding data masina dan memasukkan datanya. Data tersebut biasanya akan menggunakan aplikasi SPSS karena setahu saya itu simpel. Verifikasi data, memeriksa keabsahan atau keanggotaan data, penyimpanan data, dan analisis awal. Untuk ya saya akan melakukan analisis deskriptif untuk gambaran data tersebut. Lalu pertanyaan kelima, jelaskan bagaimana menganalisis data tersebut. Tentu saja setelah dikumpulkan ya, pertama saya akan memasukkan semua informasi ke dalam program statistik ya, atau tadi disebut SPSS. Lalu mulai dengan mengembangkan hasil deskriptif, menggunakan gambaran dulu, pencatatan data saya. Kemudian dari perhitungan data, dari menulis lalu saya akan menulis apakah data saya berdistribusi normal, menggunakan jumlah kualitas, hasil ini akan memutuskan jenis korelasi, uji korelasi. Kalau misalnya dari normal, maka saya akan menggunakan korelasi persen berapa, kalau satu normal, maka saya akan menggunakan korelasi statement. Setelah semua dianalisis dari awal sampai akhir ya, jadi adanya setelah saya sukses selesaikan dari data-data yang mesti didapatkan, saya analisis semuanya, maka saya akan mengintegrasikan hasil-hasilnya di dalam lalu menjelaskan apa arti dari nilai korelasi yang saya lakukan. Lalu apakah hipotesis saya dapat diterima? Lalu bagaimana temuan ini berhubungan dengan teori kognitif sosial yang tadi saya gunakan yang menjadi dasar penelitian saya. Yang terakhir, setelah semuanya didapatkan, maka saya akan menemukan ini di dalam penelitian saya, di dalam skripsi saya, beserta dengan tabel dan grafik untuk memvisualisasikan hasil. Jadi secara dari awal sampai akhir, saya akan menulisnya meruaskan ke dalam skripsi saya. Berikut adalah pemaparan mengenai jenis penelitian apa, mengenai penelitian yang akan saya lakukan di semester 7 nanti. Semoga dapat membantu pemirsa yang mungkin selama nontonnya. Dan terima kasih dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika memang tadi ada kata dari ucapan saya memang tadi kurang jelas, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.